Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, bertemu lagi di dalam sermon Cornerstone Jakarta setiap hari Rabu, mulai premier di jam 8 malam, dan hari ini akan menjadi sermon yang baru. Di 2 minggu terakhir kemarin kita belajar sama-sama tentang bahwa Tuhan Yesus senantiasa melihat kita dengan compassion, dengan belas kasihan. Hari ini kita ingin belajar hal lain dari firman Tuhan, dari kitab Injil. Sebelum memulai sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami tahu Bapa, sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami tahu Tuhan, setiap kali Engkau melihat kami, Engkau senantiasa melihat kami dengan belas kasihan. Hari ini kami ingin belajar firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar setiap hal yang kami dengar hari ini dapat menjadi benih yang baik bagi hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga itu dapat berbuah banyak 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, di 2 sermon sebelumnya kita sudah belajar tentang bahwa Yesus senantiasa melihat kita dengan belas kasihan. Bahasa yang dipakai belas kasihan adalah compassion. Compassion itu adalah a deep sympathy, suatu simpati yang dalam terhadap suatu keadaan, terhadap seseorang, dan di mana yang memberikan simpati tadi ingin menolong orang itu tersebut untuk keluar dari masalahnya. Nah, hari ini kita ingin belajar hal lain, masih berkaitan dengan apa yang kita sudah sharingkan di 2 minggu sebelumnya. Saya ingin mengambil firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Berbicara tentang ke-10 orang kusta disembuhkan. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar sermon ini, dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihatnya dari satu perspektif yang saya dapatkan, berbicara tentang kesembuhan dari orang kusta sebanyak 10 orang. Kita tahu bahwa menurut sejarah, menurut Alkitab, bahwa orang kusta itu tidak boleh duduk berdiri dekat-dekat dengan orang-orang yang tidak sakit kusta. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa mereka dikatakan sebagai orang-orang yang najis, sehingga mereka tidak dapat dekat dan bersentuhan. Jadi orang-orang yang sakit kusta adalah orang-orang yang sangat sedih dalam hidupnya. Dia tidak dapat bertemu dengan anaknya, dia tidak dapat bertemu dengan istrinya, dia tidak dapat bercengkrama dengan keluarganya, karena mereka harus diasingkan. Mereka tidak dapat berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang sehat. Itulah hukum yang berlaku pada saat itu, Bapak Ibu. Itulah hukum yang diterapkan di bangsa Yahudi di zaman itu, bahwa orang-orang yang sakit kusta tidak dapat bersatu dengan orang-orang yang sehat. Sehingga biasanya orang-orang yang sakit kusta akan hidup berkelompok. Orang yang sakit kusta akan mencari orang-orang yang sakit kusta sehingga mereka hidup bersatu dan bersama-sama. Nah, firman Tuhan kali ini dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ada sekelompok orang sakit kusta sebanyak 10 orang yang mereka berkelompok dan tinggal bersama-sama. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus melewati satu daerah, mereka datang dan menjumpai Yesus. Saya bacakan bagi kita semua, Lukas 17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi Yesus sedang melakukan perjalanan menuju Yerusalem. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi posisinya disatakan di sini bahwa jarak antara orang yang sakit kusta dengan Yesus itu jaraknya jauh. Dikatakan mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi ada jarak antara Yesus dengan orang yang sakit kusta tadi. Perhatikan baik-baik di ayat 13 dikatakan, dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Dikatakan, "Kasihanilah kami." Yesus Guru, kasihanilah kami. Orang yang sakit kusta yang 10 orang tadi datang kepada Yesus dan berkata, "Kasihanilah kami." Bapak Ibu, pada saat orang sakit kusta tadi datang kepada Yesus dan meminta pengasihan, kita sudah belajar di cerita sebelumnya, berbicara tentang Yesus senantiasa melihat kita dengan belas kasihan. Pada saat 5.000 orang di Markus 6 dikatakan pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang, pada saat Yesus melihat bahwa orang yang mengikutinya sudah begitu banyak dan mereka begitu lapar,
Apa Alkitab katakan, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi pada saat Yesus melihat saya dan Bapak Ibu, ini penting saya garis bawahi sekali lagi, bahwa pada saat Yesus melihat kita di dalam dirinya, maka hatinya tergerak oleh belas kasihan, compassion. Dia tergerak oleh compassion. Nah, jadi waktu orang sakit kusta tadi datang kepada Yesus dan berkata, "Guru," dia bilang apa? "Guru, kasihanilah kami." Yang dibutuhkan oleh orang sakit kusta ini adalah bentuk pengasihan. Mereka tahu satu hal yang mendasar. Ini luar biasa menurut saya. Mereka tidak berkata bahwa sembuhkanlah kami. Tetapi mereka berkata, kasihanilah kami. Artinya Bapak Ibu, apa yang saya dapat ketika saya belajar firman ini? Waktu mereka berkata, "Guru, kasihanilah kami." Mereka tahu satu hal. Bahwa pada saat mereka minta kasihnya Tuhan, mereka tahu sakit penyakit mereka akan disembuhkan. Saat penyakit kita disembuhkan itu adalah result Bapak Ibu. Bentuk terbesarnya sebelum sakit penyakit kita disembuhkan adalah pengertian, pemahaman kita, dan pengetahuan kita tentang bahwa Allah begitu mengasihi kita. Amin. Waktu dia datang, dia bilang bukan, "Tuhan sembuhkanlah aku." Ada situasi lain di mana Yesus bertemu dengan orang sakit kusta. Dia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, maka Tuhan dapat mentahirkan aku." Dia langsung ngasih direct statement. Dia langsung menyampaikan, "Tuhan, jika Tuhan mau, maka Tuhan dapat mentahirkan aku." Tetapi 10 orang kusta ini melakukan suatu hal yang berbeda. Dia bilang apa? "Guru, kasihanilah kami." Hari ini Bapak Ibu, saya dan saudara butuh belas kasihan Tuhan. Dan belas kasihan Tuhan itu ingin saya sampaikan, telah Dia manifestasikan di dalam Yesus Kristus. Bentuk belas kasihan tertingginya Allah di dalam kehidupan kita adalah dengan memberikan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hari ini belas kasihan Allah itu telah komplit, telah utuh, telah penuh di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini tugas kita bukan lagi memohon, meminta dan mengharapkan belas kasihan Tuhan. Tetapi tugas kita adalah mengambil belas kasihan yang telah Dia curahkan secara sempurna di dalam tubuh anaknya, di dalam kematian Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Itu yang perlu Bapak Ibu pahami, kita miliki saat ini. Karena firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu di Hosea 4 ayat 6. "Umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku." Kita binasa bukan karena sakit penyakit. Kita mengalami penderitaan masalah keuangan bukan karena gaji kita terlalu kecil. Bukan karena ekonomi dunia ini sedang menurun. Bukan karena pandemi ini sedang memberikan efek besar dalam kehidupan kita. Tetapi the lack of knowledge. Ketidaktahuan dan ketidakpengenalan kita tentang siapa Tuhan kita. Amin. Ini baru dimulai tapi saya sudah begitu antusiasnya untuk menyampaikan ini. Mereka berkata, "Guru, kasihanilah kami." Kematian Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu adalah bentuk kasih terbesar Allah di dalam kehidupan kita. Hari ini kita tidak lagi berkata, "Tuhan, kasihanilah kami." Tetapi yang kita katakan, "Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu di dalam Yesus Kristus kepada hidup kami." Tentu berbeda. Pada saat orang kusta tadi datang kepada Yesus, Yesus belum mati. Yesus belum menebus sakit penyakit mereka. Yesus belum menebus segala dosa dan kesalahan mereka. Tapi kita adalah orang-orang yang telah hidup setelah salib. Kita adalah orang-orang yang hidup setelah kematian Yesus. Kita adalah orang-orang yang hidup setelah apa yang Yesus kerjakan di kayu salib. Hari ini saya dan engkau hidup di dalam zaman kasih karunia. Kasih Allah telah tercurah. Amin. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Lalu Ia memandang mereka. Ayat 14 dikatakan. Lalu Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Waktu 10 orang kusta ini datang, "Guru, kasihanilah kami." Yesus tidak langsung menyembuhkan sakit penyakit mereka. Justru Yesus memberikan perintah. Perhatikan baik-baik. Hari ini mungkin banyak hal yang kau inginkan di dalam kehidupanmu yang mungkin belum terjadi. Mungkin ada yang menginginkan dia sehat, ada yang menginginkan mendapatkan pekerjaan yang baru, bisnisnya
semakin mengembang, banyak hal mungkin yang belum engkau terima hari ini. Tetapi dengar apa kata firman Tuhan. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Cara Allah menyembuhkan, memulihkan, merecovery, mengangkat dan menolong kita dalam hidup ini kadang-kadang tidak langsung Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya, dia memberikan direction, dia memberikan order, dia memberikan perintah. Apa perintahnya? Aneh perintahnya. Tuhan kasihanilah kami. Harusnya ya aku mengasihi engkau, tahirlah engkau, sembuhlah engkau. Dia bilang apa? Yesus bilang begini, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Apa maksudnya perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam? Orang jelas ke-10 orang ini tidak boleh bertemu dengan orang. Yes. Orang jelas mereka itu nggak boleh bertemu langsung kok dengan imam-imam kelas karena mereka sedang sakit kusta. Aneh, Tuhan gini Tuhan, kalau mau ketemu dengan imam-imam, kami itu ya harus sembuh dulu dong. Makanya kami bisa nanti ketemu dengan mereka. Gitu logiknya. Karena menurut hukum pada saat itu orang kusta nggak bisa ngobrol dengan orang yang sehat, harus menjaga jarak karena mereka najis. Tetapi Tuhan berkata, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ada hal yang menarik dari ke-10 orang kusta ini. Mereka tahu perintah ini sebenarnya perintah yang nggak make sense. Perintah ini sebenarnya suatu perintah yang bertentangan dengan apa yang hukum diterapkan pada saat itu. Sembuhin dulu Tuhan, setelah engkau sembuhin maka aku datang ke sana, itu fine, itu oke. Tetapi tidak, apa yang kata Yesus, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan menariknya, ke-10 orang ini, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka berjalan mengikuti apa yang Yesus katakan. Mungkin hari ini engkau punya problem dengan masalah keuanganmu, dan Tuhan berkata, beri. Gak make sense Tuhan, you give dulu. Kamu kasih dulu dong ke saya Tuhan, baru abis itu saya bisa memberi. Tidak, beri. Aneh ya. Kita meminta karena kita kekurangan, tapi Tuhan memberikan suatu perintah lain yang sepertinya bertentangan dengan kondisi kita. Kalau hari ini mungkin kau berharap ingin mendapatkan suatu hal yang besar, dan Tuhan berkata, beri. Beri Bapak Ibu. Karena di balik perintahnya Allah ada sesuatu hal yang besar yang Dia sediakan. Aneh-aneh aja Tuhan ini kadang-kadang. Jelas aku sedang berdoa buat kesehatanku, tapi Tuhan bilang kunjungi orang sakit dan berdoa bagi orang sakit. Orang aku aja masih sakit. Ada-ada aja Tuhan. Iya. Kadang-kadang perintah Tuhan memang aneh Bapak Ibu, tetapi percayalah itu tidak berat. Perintah Tuhan itu tidak berat. Sederhana, Tuhan cuma bilang, yuk pergi, yuk bersepuluh nih, kamu 10 orang pergi temui imam-imam. Yaudahlah, kalau bahasa anak gaulnya mungkin bilang, yaudahlah, yuk cabut kita harus nemuin imam-imam. Tapi kan kita sakit kusta, udah percaya aja lah, mau apa lagi? Dia guru, kita udah memanggil dia dengan guru. Yang kita dengar dia Tuhan. Kita sudah mendengar sebelum-sebelumnya bahwa dia telah melakukan banyak mujizat. Udahlah apalagi, lakukan sajalah. Mungkin itu kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Kita punya problem dengan ekonomi kita, tetapi Tuhan berkata beri. Mungkin kita sedang mendoa, pengen dapat pekerjaan yang baru. Kita begitu tertekannya di kondisi perusahaan kita sekarang. Dan Tuhan berkata, berdoa bagi teman-temanmu yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan. Ya Tuhan, aneh banget. Aku aja belum mendapatkan pekerjaan yang aku inginkan. Aku aja belum mendapatkan gaji yang sesuai dengan ekspektasiku. Masakan aku mampu untuk berdoa bagi orang lain? Yes, itu yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Tuhan inginkan Anda dan saya menjadi terang bagi dunia ini dengan cara melakukan perintahnya yang sederhana. Pergilah kepada imam-imam kata Allah. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dan sementara, dikatakan dan sementara, and as they went, dan ketika mereka berjalan kepada imam-imam, apa yang terjadi? Mereka menjadi tahir. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Mukjizat Allah dimulai bukan dari titik di mana kita berada. Tetapi manifestasi dari mukjizat Allah itu ketika Anda memutuskan untuk mau berangkat dari mana titik kita berada. Kita sering sekali merasa sangat nyaman di comfort zone kita. Penyediaan Tuhan ada di tempat yang Dia arahkan kepada kita. Kalau Dia berkata, Mario, pindah, pergilah, beranjaklah. Beranjak Bapak Ibu, itu artinya ada suatu penyediaan yang baru di tempat yang ditujukan oleh Allah.
Sama seperti ketika Abraham di kitab Kejadian 12. Firman Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah tinggalkanlah sanak saudaramu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. I will make you into a great nation. Aku akan memberikan suatu tanah yang besar, yang hebat bagi engkau. Aku akan membuat bangsamu besar. Itu tidak terjadi kalau Abraham tetap stay dengan family-nya, di comfort zone-nya. Saya sudah pernah mengatakan dan berkali-kali saya sampaikan, there is no growth, tidak ada pertumbuhan di comfort zone Bapak Ibu. Comfort zone hanya akan menahan banyak hal yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Comfort zone hanya akan banyak menahan semua rencana Allah dalam kehidupan kita. Rencana Allah dalam kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu adalah sangat besar, sangat besar. Bahkan lebih besar daripada apa yang pernah dan kita dapat bayangkan. Tetapi semua itu tidak terjadi di dalam comfort zone-nya kita. Comfort zone-nya orang percaya haruslah tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam kehendaknya, tinggal di dalam rencananya, tinggal di dalam kasih-Nya. Kalau hari ini Tuhan berkata kepada engkau, hey, engkau aku tempatkan ke suatu negeri yang jauh, jadilah terang di sana. Pergi Bapak Ibu, pergi, lakukan itu. Karena ada penyediaannya, ada hal besar yang sedang Dia sediakan di sana. Tapi Tuhan, apa ya, dengan umurku yang segini, dengan aku udah settle, udah enak ini Tuhan di company ini, udahlah, mau kemana lagi? Saya pernah bertemu dengan saya punya satu teman, saya tanya, what is your plan gitu? Apa rencanamu? Dia jawab, dia usia masih muda lah ya, masih ya, sekitar pada saat kita ngobrol mungkin sekitar 35. Dia bilang begini, mau kemana lagi Mario? Udahlah sampai pensiun aja di sini. Kadang-kadang bukan Tuhan yang membatasi Bapak Ibu besarnya berkat di dalam kehidupan kita. Tetapi perkataan kita dan mindset kita dan cara berpikir kita yang membatasi besarnya manifestasi kasih dan kemurahan Tuhan tadi. Bisa saja memang Tuhan menginginkan dia di sana tetap. Bisa juga Tuhan menginginkan dia di tempat lain. Tetapi membatasi rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu sering terjadi melalui ucapan dan perkataan kita. Ke-10 orang tadi tidak mau lama-lama di comfort zone-nya. Kalau comfort zone-nya mereka mungkin cuma mereka bilang, udahlah bro, gak usah lah. Mau kemana sih, udahlah. Aneh aja masa kita ketemu imam-imam. Mungkin ada yang bilang lagi, iyalah kalau gue juga ikut lah gak usah lah. Tetapi pasti ada yang bilang, ayo kita harus berangkat. Ini Allah, ini guru yang sudah berkata. Guru yang sudah kita sering dengar beritanya bahwa dia menyembuhkan orang lain. Dia memberi makan banyak orang, dia membangkitkan orang lain. Ya udah kita dengar aja dong. Karena perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Bahwa tempat paling aman di dunia ini adalah tempat di mana Tuhan inginkan Anda berada. Tempat paling aman di dunia ini adalah tempat di mana Tuhan menginginkan Anda berada. Meskipun Tuhan berkata, mari pergilah engkau ke ujung paling utara, ke ujung timur, ke ujung barat, ke ujung selatan. Kalau itu Tuhan yang memerintahkan, maka itu adalah the safest place. Itulah tempat paling aman. Comfort zone tidak mengubah kita apa-apa. Mungkin banyak hal ini hari-hari ini Bapak Ibu. Apa yang telah menjadi comfort zone-nya kita? Mungkin kebiasaan kita, rutinitas kita, hobi kita mungkin sudah menjadi comfort zone-nya kita. Kalau Tuhan berkata tinggalkan hobimu karena aku punya rencana besar dalam kehidupanmu. Tinggalkan. Kalau Tuhan berkata misalnya lakukan satu hal ini Mario. Tapi Tuhan backgroundku tuh engineering. Masa tiba-tiba engkau suruh aku masuk ke dunia finansial? Tinggalkan. Karena di situ ada penyediaan Tuhan yang baru. 10 orang sakit kusta tadi mengalami mukjizat pada saat mereka mulai berjalan ke arah imam-imam. Pada saat mereka mulai berjalan dan seketika itu juga dikatakan apa? Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Artinya mereka sudah ada di tengah perjalanan menuju imam-imam. Dan pada saat itu mereka mulai melihat tubuh mereka ditahirkan, disembuhkan dan disembuhkan. Dan ayat berikutnya Bapak Ibu. Seorang dari mereka, hanya seorang dari 10 orang. Ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Saya yakin Bapak Ibu, bahwa ke-10 orang kusta tadi tidak pulih dalam seketika. Tetapi mereka mengalami proses kulitnya yang tadi putih-putih, mulai tiba-tiba mengelupas dan keluar kulit-kulit yang baru. Dan sambil mereka berjalan kepada imam-imam, mereka melihat, wow,
Tadi banyak bercak putih di tanganku, udah mulai hilang ini. Ya ampun ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mulai hilang, mulai yang di lengannya hilang, mulai di lengan kiri hilang, lengan kanan. Wah, makin sembuh aku, makin sembuh. Hebat Tuhan, hebat Tuhan, hebat Tuhan. Sementara yang 9-nya terus berjalan ke arah imam-imam, hanya satu orang yang berkata, pada saat dikatakan apa? Ketika ia melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Dia melihat, aku harus kembali kepada my healer, kepada penyembuhku. Imam-imam adalah manusia. Imam-imam hanyalah manusia. Dan aku harus mereport pertama kali kepada penyembuhku, my healer, yaitu Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu, kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini, saya ingin menggarisbawahi hal ini. Kita seringkali berpikir, aku akan mengucap syukur pada saat sakit penyakitku ini sembuh total. Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan memulihkan kita. Dia ingin ada hati yang kembali kepada Dia. Kalau hari ini mungkin ada bagian tubuhmu yang sedang sakit, dan besok pagi engkau melihat hanya sedikit progresnya, back to Jesus. Tetap kembali kepada Yesus. Sekecil apapun, tetapi itu ada progres Bapak Ibu. Satu orang ini mengerti betul konsep itu. Hari ini sebelum engkau melihat hal besar terjadi dalam kehidupanmu, engkau perlu setia terhadap hal-hal yang kecil. Orang yang sakit kusta tadi, begitu dia melihat, when he saw, dikatakan di bahasa Inggris, ketika dia melihat dirinya mulai tahir. Pada saat itu juga dia berbalik dan berjalan kepada Yesus. Hari ini mulai mensyukuri hal-hal kecil yang terjadi di dalam kehidupan kita sebelum kita dapat melihat hal-hal besar termanifestasi. Hari ini kalau engkau belum bisa bersyukur untuk melihat matahari, hari ini kalau engkau belum bisa bersyukur untuk nafas yang ada, bagaimana mungkin engkau bisa bersyukur untuk hal-hal besar yang lagi yang akan Tuhan sediakan. Mulai cari hal-hal kecil di dalam hidup ini Bapak Ibu. Mulai start from small things. Mulai dengan hal-hal kecil dan kau melihat Tuhan kau sungguh baik. Bahkan ketika ada makanan sedikit pun di rumahmu, mengucap syukur untuk itu. Berbalik kepada Yesus. Orang tadi tahu bagaimana cara mengucap syukur. Begitu dia melihat ada progres di tangannya. Wow. Makin sembuh. Ya ampun, makin sembuh. Aduh, tadi ada putih-putih, ada sakit kusta di daerah dahiku. Makin sembuh. Aku balik ke Yesus. Dia menghargai setiap progres, setiap hal kecil yang terjadi di dalam kehidupannya. Hari ini mungkin bosmu belum memberikan kenaikan gaji sesuai dengan yang kau harapkan. Tetapi bersyukur. Kembali kepada Yesus tetap. Karena ada hal besar yang akan Yesus kerjakan pada saat engkau kembali kepada Dia. Akhirnya berkata, di ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Allah senang, Allah dimuliakan pada saat mulut kita mengucapkan syukur atas abda progres yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Mario, gak ada progres Mario, aku gak ada melihat progres. Bukan Bapak Ibu, bukan tidak ada progres di dalam Yesus Kristus. Tetapi seringkali kita fokus kepada hal-hal yang tidak terjadi. Kita terlalu fokus kepada hal-hal yang sepertinya tidak kita harapkan. Ayo belajar, saya mendorong Bapak Ibu untuk fokus kepada hal-hal kecil yang Allah telah sediakan. Untuk kita dapat melihat hal-hal besar yang akan Allah kerjakan. Saya percaya bahwa orang yang satu ini sebelum dia melihat dirinya sempurna pulih, dia sudah berbalik arah, datang dan berjalan ke arah Yesus. Dikatakan di ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Kita tahu bahwa orang Samaria dan orang Yahudi adalah orang-orang yang bertentangan sampai perjanjian baru. Mereka sering konflik. Orang Yahudi menuduh orang Samaria tidak lagi orang suku Israel yang asli karena mereka telah melakukan kawin campur. Jadi ada pendiskreditan terhadap orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria dianggap levelnya lebih bawah daripada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi memandang orang Samaria dengan sebelah mata. Mereka melihat bahwa orang Samaria adalah orang-orang yang tidak dapat menjaga
entitas mereka sebagai suku bangsa Israel asli. Demikian juga dengan orang Samaria, mereka melihat hal yang negatif selalu dari bangsa Israel. Apa kata Yesus? Lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Bapak Ibu, orang Samaria kita sudah belajar kemarin berbicara di minggu lalu, waktu berbicara tentang Yesus senantiasa melihat kita dengan belas kasihan ketika ada seorang Yahudi melewati satu daerah dan ada orang yang sudah terjebak di dalam sarang penyamun. Orang imam tadi melewati, orang Lewi melewati, tapi orang Samaria itu memandang orang yang tercedera tadi, orang yang sakit tadi dengan belas kasihan. Kita adalah orang-orang Samaria, Bapak Ibu. Adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang bukan mengandalkan kekuatan kita. Di sermon sebelumnya dikatakan bahwa imam-imam itu adalah orang-orang yang mengandalkan perbuatannya, mengandalkan ketaatannya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak dapat melakukan belas kasihan. Suku Lewi, orang-orang Lewi di perumpamaan yang disampaikan Yesus di sebelumnya. Representasi dari orang-orang yang mengandalkan apa yang dia kerjakan. Suku Lewi adalah orang-orang yang berdiri di depan selalu pada saat menyampaikan pujian penyembahan bagi Tuhan. Tetapi dikatakan orang Samaria, ada orang Samaria yang melewati jalan itu dan dia melihat orang yang tersungkur tadi, orang yang menderita tadi dengan belas kasihan. Hari ini biarkanlah diri kita menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa semua hanya karena anugerahnya. Tidak ada satu perbuatan baik apapun yang dilakukan oleh ke-10 orang sakit kusta tadi. Itu semuanya karena anugerahnya, hanya karena ada compassion-nya Allah, karena ada kasih dan kemurahan Tuhan. Dikatakan di bawah dia adalah orang yang Samaria. Dan mengucap syukur orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Yesus tahu persis. Pasti tahu karena Yesus adalah Tuhan. Bukankah 10 orang tadi semuanya tahir? Dia bilang. Di manakah 9 orang tadi? Yang mana yang orang 9 orang tadi? Karena dikatakan di sini Bapak Ibu. Saya melihat bahwa ada kemungkinan ke-10 orang kusta ini, 1 orang Samaria, 9 sisanya adalah orang-orang Yahudi. Jadi Yesus mau bilang gini, kenapa orang Samaria doang yang balik ke gue ya? Ke-9 orang tadi mana ya? Bukankah mereka juga tahir? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Selain daripada orang asing ini, sering sekali kita seperti 9 orang sakit kusta tadi. Begitu persoalan kita diangkat Allah, begitu masalah kita sudah diselesaikan Allah, begitu Allah menolong kita untuk keluar dari situasi sulit, kita lupa untuk datang dan kembali kepada Allah. Tetapi orang Samaria ini tahu Bapak Ibu, bahwa hidupnya hanya karena anugerah. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang mengandalkan kasih karunia Tuhan, orang-orang yang mengandalkan kemurahan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan belas kasihan Tuhan, adalah orang-orang yang selalu kembali kepada Tuhan pada saat masalah mereka diselesaikan. 9 orang tadi, begitu selesai masalahnya, itu tidak meng-cancel. Ketika mereka tidak bersyukur dan menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan, itu tidak meng-cancel kesembuhan mereka. Perhatikan, tidak meng-cancel. Mereka sembuh, tahir, sempurna. Sama seperti 1 orang ini. Tetapi 1 orang ini memiliki hal lain Bapak Ibu. Dia dapat extra gift. Dia dapat hadiah khusus dari Tuhan. Apa dikatakan? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Perhatikan baik-baik. Saya ingin menutup ini dengan hal yang sederhana. Kalau tadi Yesus berkata kepada 10 orang tadi, apa kata dia? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Statement tadi berlaku untuk 10 orang tadi. Tetapi hanya 1 orang Samaria yang kembali kepada Yesus. Ada statement, ada blessing yang berbeda. Ada extra blessing yang diterima oleh orang Samaria tadi. Apa extra blessingnya? Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dikatakan, rise and go. Your faith has made you well. Dikatakan di bahasa aslinya, di bahasa lainnya, di ayat 19 dikatakan, and he said to him, rise, go your way, your faith has made you well. Well katanya di sini adalah telah membuat engkau, bahasa aslinya well itu tidak hanya sehat, tetapi telah membuat engkau utuh, sempurna, baik. Your faith has made you well.
Hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa pada saat kita melihat masalah kita diselesaikan, Allah bekerja kembali kepada Yesus. Back to Jesus. Ini adalah masa-masa yang rentan. Ketika orang-orang masalahnya diselesaikan, doanya dikabulkan, mereka tidak kembali kepada Yesus. Kembali kepada Yesus artinya kembali kepada apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Pada saat kita kembali kepada Yesus, ada extra gift. Kalau ke-10 orang tadi sama-sama mendapatkan, pergilah dan perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Itu suatu perintah yang common, yang disampaikan Yesus in general kepada 10 orang tadi. Nih ya, ke-10 orang ini, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Tetapi hanya kepada satu orang dia berkata, "Arise, go your way, your faith has made you well." Hanya kepada satu orang tadi, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengatakan, kembalilah kepada Yesus. Dan Yesus akan berkata kepada engkau, your faith has made you well. Kesempurnaan, completeness, keutuhan itu ada di dalam Yesus Kristus. Mungkin selama ini kita sering sekali setelah Allah menjawab doa kita, Allah telah memberikan apa yang kita inginkan, Allah telah menjawab pergumulan kita. Kita mulai fokus keluar, bercerita. Aku menceritakan. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kesaksian itu salah, kesaksian itu baik. Tetapi yang pertama harus saya dan ibu lakukan adalah back to Jesus. Kembali kepada Yesus. Dan pada saat kembali kepada Yesus akan ada namanya extra gift dari Allah. Your faith has made you well. Perkataan ini khusus disampaikan kepada Yesus, kepada satu orang Samaria tadi. Kita adalah orang-orang Samaria di masa kini yang telah diselamatkan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengandalkan belas kasihan Tuhan. Hari ini andalkan belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan itu yang akan menuntun kita kepada kesempurnaan. Belas kasihan Tuhan itu yang akan menolong kita. Belas kasihan Tuhan itu yang akan menyelamatkan kita. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Saya berharap firman Tuhan ini belajar dari 10 orang sakit kusta ini dapat menjadi hal yang baik bagi jiwa, pikiran, dan tubuhmu. Dan itu akan membuat engkau semakin pulih, semakin sehat, dan semakin mengerti betapa dalam, panjang, lebar, dan tingginya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum menutup firman ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena pertolongan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami ingin back to Jesus. Kami ingin kembali kepada Yesus. Setiap kali kami tahu masalah kami diselesaikan dan kami tahu bahwa Allah senantiasa bersama kami. Saat itu juga adalah saat terbaik kami untuk kembali kepada Yesus, duduk mengucap syukur dan mengucap syukur dengan suara yang nyaring. Sehingga Engkau berkata Bapa, your faith has made you well. Biarlah statement itu Tuhan, perintah-Mu itu juga kembali kepada kami saat ini. Orang-orang yang tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa setiap hari Sabtu jam 8 malam Cornerstone Jakarta memiliki program namanya Weekend with Cornerstone. Kita akan live melalui Instagramnya kita. So tetap follow Cornerstone Jakarta agar Bapak Ibu dapat melihat sermon-sermon yang mengajarkan tentang kasih karunia Tuhan. Dan Bapak Ibu akan belajar banyak hal tentang kabar baik, Injil. Karena Injil itu adalah kekuatannya Allah. Karena Injil itulah yang akan memerdekakan kita dari segala bentuk tekanan yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus memberkati engkau. God bless you and see you.